Salam sejahtera, kita berjumpa di sini dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Happy Siahaan Situmorang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sinai di Surabaya. Sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, di malam hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Oleh karena itu, datanglah bersama dengan kami Allah, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang bersumber daripada-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Malaiki 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan
yang kita baca dalam Malaiki 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bersama bahwa Malaiki adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem. Ia bekerja sebelum Nehemia dan Esra tiba di Yerusalem. Pada zaman Malaiki terjadi masalah di antara para imam. Imam-imam sudah meninggalkan jalan Tuhan. Allah menegurnya. Mereka tidak mau berubah. Mereka bahkan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dalam ayat 1 sampai dengan 5, mereka meragukan kasih Allah. Para imam juga menghina nama Allah. Mereka juga tidak sopan berbicara dengan Allah dan hidup mereka tidak baik di hadapan Allah. Pada bacaan kita pada saat ini, kita mendapatkan Malaiki mengecam para imam. Terlihat bagaimana para imam tidak menghormati kekudusan Allah. Malaiki mengingatkan bahwa seorang imam harus seperti anak menghormati bapaknya, dan seperti seorang hamba menghormati tuannya. Tetapi hal itu tidak terjadi. Para imam telah menghina nama Allah dan membawa persembahan yang tidak layak seperti roti yang cemar, hewan-hewan yang cacat, hewan yang sakit dan terluka. Dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hukum Allah. Perilaku imam yang seperti ini akan memberi pengaruh buruk yang merusak iman dan perilaku orang-orang Israel. Allah sangat kecewa kepada mereka. Lebih lanjut, Malaiki memberi gambaran bahwa jika kita membawa pemberian yang tidak baik untuk seorang bupati, apakah akan diterimanya? Pasti tidak, karena dianggap sebagai sebuah penghinaan jika memberi sesuatu atau persembahan yang cemar. Jemaat yang terkasih, Allah kecewa dengan imam-imam dan juga umatnya. Akibatnya Allah berkata, lebih baik rumahnya ditutup saja karena umatnya dan para imam tidak memberi hormat pada kekudusannya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan pada malam ini memberikan pesan kepada kita untuk selalu menghormati Allah dan memberikan yang terbaik baginya. Menghormati kekudusan Tuhan tidaklah dibatasi pada hal-hal ritual ibadah dan beberapa kegiatan gerejawi yang formal. Apalagi di masa pandemi ini, umat Tuhan tidak dapat berbuat banyak dalam kegiatan gerejawi. Lalu apa yang kita lakukan? Ibadah online. Ibadah online menjadi pilihan yang paling rasional. Apakah dalam pelaksanaan ibadah online itu umat Tuhan tertib, mempersiapkan dirinya dengan baik? Ataukah ketika mengikuti ibadah online umat Tuhan mendengar sambil tidur-tiduran, bermalas-malasan, sambil makan, sambil masak, dan sebagainya? Bukankah hal itu memperlihatkan perilaku yang tidak menghormati kekudusan Tuhan? Perilaku manusia, jemaat Tuhan, adalah salah satu inti dari wujud dan cara penghormatan kepada Tuhan. Perilaku kita terhadap sesama juga adalah penghormatan kepada Tuhan. Hidup kita adalah sebuah ibadah. Jadi menjadi koreksi bagi kita apakah ibadah ritual online sudah berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada
nilai-nilai teologis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan ibadah ini hanya untuk ditonton saja atau hanya mengikuti tren masa kini di masa pandemi. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kita renungkan bersama bagaimanakah seharusnya kita memberi hormat kepada kekudusan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan di malam hari ini kami diingatkan untuk keberadaan kami di masa-masa sulit, ketika kami bahkan seluruh orang umat Tuhan di dunia ini mengalami pergumulan yang sama, menghadapi pergumulan yang membuat semua orang merasakan dan merindukan akan kuasa Allah berlaku dalam kehidupan kami. Berkaitan dengan hal itu ya Tuhan, kami memohon Tuhan tetap memberi kemampuan kepada kami lewat bimbingan Roh Kudus-Mu untuk kami tetap menjaga, menghormati kekudusan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik secara ritual maupun aktual. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang berada dalam kelemahan tubuh, kami yang berada dalam pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, bahkan pekerjaan, dan juga masalah di seputar pendidikan anak-anak yang kadangkala menimbulkan persoalan yang baru dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, kami boleh melihatnya dan memaknai itu dalam iman kepada Tuhan Yesus. Percaya akan maksud Allah yang baik, yang tetap berlaku dalam kehidupan orang beriman dalam kerangka keselamatan yang Allah boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB, berkati Majelis Sinode, berkati jemaat-jemaat di jajaran GPIB, baik kami yang ada di pelosok maupun kami yang ada di kota besar, agar kami tetap menjadi anak-anak pelayan-pelayan Tuhan yang menjalankan panggilan dan pengutusan kami dengan baik, sehingga dimanapun kami boleh berada, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Mohon berkat Tuhan untuk kehidupan pemerintahan kami, mulai dari presiden bahkan sampai pemerintahan terkecil di desa-desa dan di dusun-dusun, agar Tuhan berikan hikmat tuntunan surgawi-Mu, agar mereka dimampukan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan hati. Dengan hikmat Allah, mereka boleh mengatasi banyak pergumulan yang bermunculan di masa pandemi ini. Dengan hikmat Allah, mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk seluruh kasih setia-Mu yang tetap berlaku dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.